kita mempelajari itu kepemilikan ini, agar kita tahu apa itu kepemilikan, kemudian macam-macamnya, dan kita bisa menamakannya. Dan pertama ini adalah pengertian kepemilikan. Jadi kepemilikan itu adalah hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat Islam, sehingga orang tersebut benar menggunakan dan mengelola harta tersebut. Jadi intinya itu adalah hubungan antara seseorang atau kekuasaan antara seseorang terhadap suatu objek. Dan kemudian dalam Islam ini ada dalilnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang artinya baca bersama-sama ya. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah mengharamkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya serta hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi ayat ini itu menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan yang selalu seperti yang sudah ada di dalil ini. Jadi seseorang yang sudah disahkan dengan diterima dan juga pernikahan itu sudah boleh memilikinya. Nah, kemudian di kepemilikan ini ada dua macam. Yang pertama itu kepemilikan hukum, kemudian yang kedua ada kepemilikan tidak hukum. Nah, yang pertama ada kepemilikan hukum. Jadi kepemilikan hukum ini berarti seseorang memiliki barang sekaligus manfaatnya. Artinya orang ini bebas untuk kemudian menjualnya atau menghibahkannya, menjualnya, menjalankannya apapun memamerkannya. Contohnya ketika Mbak Arma ini misalnya punya motor, nah ini bebas mau disewain atau mau dikasih ke dia atau mau dibuang atau diapain itu bebas. Itu namanya kepemilikan. Jadi kepemilikan itu punya diri kita sendiri ya? Iya, betul sekali itu. Nah, di kepemilikan ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama itu mengambil barang yang belum dimiliki siapapun, yaitu memperoleh barang. Contohnya kayak kita mancing ikan di sungai atau di laut itu boleh, jadi hak kita. Kemudian mengambil air dari mata air ataupun debu hewan di hutan itu boleh menjadi kepemilikan itu. Yang kedua itu ada output atau transaksi. Nah, kepemilikan juga bisa diperoleh melalui transaksi, contohnya seperti jual beli. Yang ketiga ada tawaruk min al-mamluk, artinya memperoleh hasil dari barang yang sudah dimiliki. Contohnya ketika kita punya pohon apel kemudian tumbuh, nah itu disebut dengan tawaruk min al-mamluk. Dan kita masuk macam yang kedua itu kepemilikan tidak utuh. Jadi kepemilikan tidak utuh ini berarti seseorang itu hanya memiliki barang ataupun manfaatnya saja dan tidak bisa memiliki keduanya. Contohnya ketika si Ahmad itu memiliki rumah, kemudian sebelum meninggal Ahmad ini berwasiat agar si Yasir itu tinggal di rumah tersebut selama masa hidupnya. Nah, artinya ketika si Ahmad ini sudah meninggal, kemudian rumahnya itu tetap punya ahli waris si Ahmad, tetapi tidak menempati rumahnya itu haknya si Yasir. Jadi ahli waris itu memiliki isi rumahnya, kemudian si Yasir ini memiliki manfaat. Nah, ini disebut dengan kepemilikan tidak utuh. Bisa dipahami ya? Yang terakhir ini ada berakhirnya pemanfaatan barang. Yang pertama ketika habisnya masa perjanjian, mungkin ketika di penyewaan itu masanya sudah habis, kita tidak boleh lagi menggunakan barang tersebut kecuali dengan perjanjian atau seizin dari pemilik barang. Kemudian ketika
barangnya rusak dan juga yang pemilik barangnya ini meninggal dunia, jadi bisa berani Bisa. Oke, setelah ibu menyampaikan materi yang tadi, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Dan ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian menjelaskan yang kelompok 1 ya, menjelaskan apa itu kepemilikan utuh, dan juga kalian bisa mencari contoh yang dekat dengan kehidupan kalian sendiri. Yang kelompok 2, kepemilikan tidak utuh dan memberikan contohnya yang dekat dengan kehidupan kalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan ya? Tidak. Oke. Jadi langsung saja kelompok 1 dibacakan dan dipresentasikan yang sudah didiskusikan. Kepemilikan itu, kepemilikan dari seseorang terhadap suatu barang yang bermanfaat sekaligus. Terus orang yang memiliki kepemilikan itu bisa menggunakan, memanfaatkan ataupun menjual barang tersebut. Contoh dari kepemilikan itu, seorang petani memiliki sebidang sawah. Selain memiliki tanah sawah, ia juga berhak mengolahnya, menanaminya, menyewakan kepada orang lain ataupun menjualnya, dan hasil panennya diperoleh dari hasil kerjanya. Petani ini itu memiliki kepemilikan utuh karena menguasai barang tersebut. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, nah kita langsung ke kelompok 2 yang kepemilikan tidak utuh. Silakan. Jadi kepemilikan tidak utuh itu apa? Dia itu kepemilikan yang hanya satu badan saja atau merupakan saja, tapi tidak memiliki kegiatan secara bersamaan. Dalam kepemilikan ini, hak atas isi barang dan hak atas manfaat barang dapat dimiliki oleh pihak yang berbeda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misal si Ahmad menyewakan rumahnya kepada Budi selama setahun. Nah, si Ahmad ini tetap menjadi pemilik rumah secara fisik, tapi selama masa sewa Budi berhak menempati dan memanfaatkan rumah tersebut. Tapi si Budinya ini itu tidak boleh menjual rumah itu ibu, karena ini hanya memiliki hak sekolahnya, bukan memiliki fisiknya. Sedangkan si Ahmad tidak dapat menggunakan rumah tersebut selama masa sewa berlangsung, karena hak manfaatnya sedang berada pada Budi. Itu ibu. Oke, udah kita semua ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di pembelajaran kali ini adalah bahwa kepemilikan itu diambil oleh syariat Islam dan dibagi menjadi 2, yaitu ada kepemilikan apa? Utuh dan tidak Kepemilikan utuh. utuh dan tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh ini dapat diperoleh melalui pengambil barang yang belum dimiliki orang lain, transaksi, warisan, atau ganti rugi, dan juga hasil dari barang yang dimiliki. Kemudian kepemilikan tidak utuh terjadi ketika seseorang hanya memiliki barang ataupun manfaatnya saja. Nah, dalam Islam ini mengajarkan agar setiap harta diperoleh dengan cara yang halal, yang baik, yang digunakan secara bertanggung jawab dan juga tidak menerima rugian orang lain. Oke, dapat semua ya. Dan Tugas minggu depan silahkan kalian pelajari bab selanjutnya, yaitu bab tentang ahli waris. Itu bisa dibuka halaman 90 sampai 98. Itu dipelajari, dibaca, biar pertemuan depan ketika ditanya kalian sudah bisa.